Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Teman-teman, alhamdulillah masih bisa bertatap muka lagi dengan Nisa ya di acara yang sama ya, yaitu kajian tentang Islam. Barang siapa yang mendekatkan diri ya atau belajar menuntut ilmu agama yang pastinya dalillah karena Allah, maka pasti Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga ya. Masya Allah, amin Allahumma amin, amin amin, alhamdulillahirabbil alamin ya teman-teman ya. Alhamdulillah walhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan untuk Nisa ya, untuk hari ini di Nisa Asiwa Dakwah Channel ya, untuk bisa belajar dengan teman-teman ya. Kenapa gitu ya, kita selalu Nisa selalu ajak teman-teman untuk buat belajar gitu ya, belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah, belajar tentang syariat agama, belajar bagaimana kita mencari solusi ya, mencari solusi supaya dengan kita belajar, dengan kita mencari solusi tersebut, Allah bisa menghendaki kita ya, Allah memberikan petunjuk kepada kita dan Allah menghendaki kita sehingga kita bisa menjadi hambanya yang beriman, menjadi hambanya yang bertakwa, menjadi hambanya yang bertauhid, menjadi umat Islam menjadi hambanya yang tawad, istiqomah, menjadi umat Islam yang rahmatan lil alamin ya. Karena apa teman-teman ya, orang beriman, kita menjadi orang beriman itu ya, seperti yang sudah saya jelaskan, sampaikan di di kajian-kajiannya sebelumnya, bahwa kita menjadi orang beriman itu bukan kehendak kita, tapi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah menghendaki? Karena kita kita patuh sama perintahnya Allah. Karena kita patuh sama perintahnya Allah dan kita menjauhi larangan Allah. Sebagai umat Islam kita sudah kita sudah patuh sama perintah Allah ya. Apa itu patuh? Patuhnya apa? Tunduk sama perintah Allah. Kenapa? Ya, menjalankan perintah Allah semuanya dan berusaha sesuai dengan kemampuan kita untuk menjalankan perintah Allah ya, dan sesuai dengan kemampuan kita berusaha dan ikhtiar untuk menjauhi semua larangan Allah. Nah, di sini teman-teman, usaha kita, ikhtiar kita itu untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, maka Allah Allah memberikan apresiasi kepada kita. Apa itu? Apresiasinya yaitu berupa Allah kehendak kita untuk menjadi hambanya yang beriman. Allah kehendak kita menjadi hambanya yang bertakwa, bertauhid ya, tawad, istiqomah. Dan masya Allah teman-teman ya, kalau Allah yang menghendaki, maka selamanya Allah akan menghendaki kita menjadi hambanya yang beriman. Allah selalu berikan petunjuk kepada kita. Allah jadikan Allah golongkan kita termasuk menjadi hambanya yang selalu mendapatkan petunjuk, mendapatkan pertolongan dari Allah, mendapatkan keberuntungan. Seperti yang Allah sampaikan di dalam firman-Nya, di dalam Al-Qur'an ya. Bagaimana kalau kita tunduk sama Allah, sama perintah Allah, kita benar-benar menjalankan perintah Allah, benar-benar kita menjauhi larangan Allah, maka maka Allah akan memberikan petunjuk kepada kita. Allah akan selalu menjadikan kita menjadi umatnya yang selalu mendapatkan keberuntungan. Masya Allah ya. Nah, di sini teman-teman, kenapa Nisa Asiwa Dakwah Channel ini Nisa buat gitu ya, karena Nisa ingin ngajak teman-teman belajar untuk mencari solusi bagaimana supaya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, di sini teman-teman, hari ini ya, untuk kesempatan kali ini Nisa akan ajak teman-teman belajar yaitu dengan tema without iman we are nothing ya. Ya, without iman we are nothing. Jadi kita tuh tanpa iman, kita seluruh umat Islam yang ada di bumi Allah ini tanpa iman kita tuh tidak menjadi apa-apa. We are nothing ya. Jadi tema kajian kita hari ini teman-teman ya, without iman, kita sebagai umat Islam, without iman we are nothing. Jadi kita tidak akan menjadi apa-apa, kita tidak akan jadi apa-apa ya. Jadi jadinya nothing. Karena apa? Tidak ada iman di dalam diri kita. Dan di saat teman-teman, di saat kita tidak kita tidak
ya, kita sebagai umat Islam gitu ya, kalau kita tidak memiliki iman, maka kita akan apa ya, tidak akan ada namanya apa ya, tidak akan ada apa ya, hukum-hukum yang membatasi kita untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat agama, ya. Hati kita tidak ada yang apa ya, menghandle akan hati kita ini, sehingga hati kita ini apa ya, tidak, karena tidak ada iman gitu loh, karena tidak ada iman, sehingga kita itu apa, mudah melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Melakukan hal-hal sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tidak ada iman di dalam diri kita. Tidak ada iman. Ya. Sehingga apa? Apa aja gitu loh. Kita melakukan hal apapun, ya. Kita tanpa apa ya? Tanpa apa ya? Kita saring dulu. Oh, ini sebab apa, akibatnya nanti apa gitu ya. Apa efeknya buat kita itu apa? Kita tidak memikirkan hal itu. Karena apa? Kita tidak ada iman. Ya. Sehingga apa? Di saat di bumi Allah ini lagi ada tren yang apa ya, tren ini, tren itu, tren ini, apa seperti apa ya yang di media sosial itu teman-teman ya. Seperti ada TikTok, ya semule, terus apa lagi? Banyak hal. Ya, trennya nanti ada apa, make face maker ya. Nah, itu teman-teman. Ya. Karena apa? Di dalam hati kita tidak ada iman gitu loh. Tidak ada iman, sehingga apa? Kita tidak pernah memikirkan akibat dari apa yang kita lakukan itu. Sehingga apa? Di saat di bumi Allah ini lagi tren masalah TikTok, kita tak memikirkan sebab apa, akibatnya nanti apa. Ya, akibatnya nanti apa? Efek baiknya apa? Efek buruknya apa? Apa manfaatnya gitu loh. Manfaat dari apa itu? Seperti TikTok atau semule ataupun apa ya, facemaker dan yang lain sebagainya gitu loh. Tanpa kita harus memikirkan apa sih nanti yang menjadi akibat dari hal yang sudah apa ya, tren-tren yang sudah kita ikuti itu gitu loh. Ya, sehingga apa teman-teman? Karena apa? Karena tidak ada iman gitu loh. Karena tidak ada iman. Ya, sehingga di waktu ya teman-teman, apa, subhanallah gitu loh, di saat di bumi Allah ini lagi di media sosial lagi banyak seperti orang-orang yang lagi apa ya, membuat TikTok ya, lagi zamannya TikTok, wah banyak orang ikut-ikutan, bahkan kita umat Islam ya subhanallah, mereka bahkan ya Nisa lihat di media sosial itu mereka memakai hijab, ada yang memakai hijab mereka main TikTok ya, ada yang apa ya, mereka orang kaya main TikTok, dan apa, mereka orang yang tidak mampu main TikTok ya, banyak sekali ya, banyak sekali. Akan tapi teman-teman ya, tanpa memikirkan akibat manfaat dan akibatnya nanti, apa sih manfaatnya buat kita gitu loh, terus akibatnya nanti seperti apa gitu, tanpa kita memikirkan, tanpa ada iman yang membatasi kita, sehingga hati kita tuh ya udah gitu loh, di saat ada ya, hati kita itu dikendalikan oleh apa ya, pikiran kita itu yang kita lihat TikTok, padahal pikiranlah yang mengendalikan ya, mengendalikan ya, sehingga di saat apa ya, lagi ada TikTok ya, lagi musimnya TikTok, orang banyak sekali main TikTok ya, sampai tua, sampai muda ya, sampai anak kecil main TikTok, subhanallah, tanpa memikirkan akibatnya. Tapi teman-teman, kalau orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan memikirkan manfaat, akibatnya, efeknya dari apa ya, seperti TikTok, semule, seperti aplikasi yang lainnya, make face over itu yang bikin apa ya, wajah-wajah itu ya, tanpa memikirkan akibatnya teman-teman. Tapi orang yang beriman, mereka akan dibatasi dengan iman mereka.
Mereka yang memiliki iman, mereka akan dibatasi dengan iman mereka. Sehingga di saat ada TikTok itu, mereka akan berpikir lebih jauh lagi, teman-teman. Apa sih manfaatnya gitu? Apa sih manfaatnya? Ya, apakah mana yang kita utamakan dari TikTok, dari kita itu beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah. Ya, kalau kita ibadah kita sudah benar, ya kita sudah benar-benar taat sama Allah, benar-benar menjalankan perintah Allah, menjalankan Allah. Maka kalau misalkan kita mau TikTok sudah belajar tentang bab iman, sudah tahu iman, sudah jadi orang beriman, ya, maka teman-teman, seperti main TikTok itu kan masih ada batas wajarnya gitu ya. Akan tapi banyak dari kita zaman sekarang itu, banyak orang yang mereka yang tidak tahu tentang bab iman, tidak tahu bab iman, ya, sehingga lebih banyak orang mengutamakan TikTok, banyak mengutamakan semule, tanpa harus berpikir bagaimana sih saya setiap hari harus memperbaiki iman, bagaimana sih supaya setiap hari saya itu bisa mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana supaya saya setiap hari itu lebih khusyuk ibadah, menjadi orang yang istiqomah, menjadi orang yang tawadu. Kalau orang beriman, teman-teman, kalau orang beriman, mereka yang selalu mereka ingin lakukan selalu ingin bagaimana saya bisa mendekatkan diri kepada Allah, selalu berusaha untuk memperbaiki diri, selalu berusaha untuk memperbaiki iman mereka, ya, selalu berusaha untuk memperbaiki diri, bagaimana saya bisa beribadah yang khusyuk kepada Allah, menjadi orang yang istiqomah, menjadi orang yang tawadu, ya. Selalu mereka disibukkan seperti beribadah kepada Allah. Mereka orang yang memiliki iman, orang yang beriman kepada Allah. Karena selalu memikirkan akibatnya, manfaat dan akibat. Satu contoh ya, di saat musim TikTok, ya, mereka orang beriman, apa sih manfaatnya gitu loh, ya. Daripada kita TikTok, mending kita ngaji. Daripada kita TikTok, mending kita zikirullah. Daripada kita TikTok, mending sholawat, ya. Kalau misalkan kita ngaji, ya, Masya Allah, buka Al-Quran, ngaji satu huruf 10 kebaikan, ya, satu huruf 10 kebaikan. Nah, kalau misalkan kita dua huruf, berapa kebaikan yang bisa kita peroleh, teman-teman? Kebaikan itu bisa kita tukar nanti. Kalau kebaikan itu jadi tabungan kita, ya, semakin banyak bisa kita tukar. Mau ditukar apa? Ditukar kebahagiaan bisa, ditukar kesehatan bisa, ditukar ditukar mau pakaian bisa, mau ditukar apapun bisa. Kebaikan yang kita perlu dari kita membaca Al-Quran, ya. Daripada kita TikTok gitu loh. Daripada kita TikTok yang tidak bermanfaat, maka kalau kita sebagai umat iman, orang yang beriman, lebih kita utamakan mending baca Al-Quran, ya. Baca Al-Quran, satu huruf 10 kebaikan. 10 kebaikan nanti yang kita baca banyak, 1 lembar, 2 lembar, 1 juz sehari, ya. 1 lembar, 2 lembar kita baca, berapa kebaikan yang kita peroleh, yang sudah kita kumpulkan setiap hari dengan kita membaca Al-Quran. Masya Allah, banyak sekali, teman-teman, ya, banyak sekali. Maka kita bisa menukarnya dengan kebahagiaan, bisa ditukar dengan kesehatan, bisa ditukar dengan pakaian, bisa ditukar dengan banyak hal yang kita inginkan. Masya Allah. Sholawatan juga sama. Daripada kita TikTok, sholawatan, ya. Sholawatan, kenapa kita harus sholawatan? Dengan kita bersolawat, maka kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, mendapatkan syafaat dari beliau. Sehingga teman-teman, Masya Allah, sholawat itu banyak sekali manfaatnya. Bahkan di dalam Al-Quran Allah menyebutkan barang siapa di umatnya, atau di suatu tempat, di suatu negara, di suatu kota, di mana di situ mereka setiap hari masih melantunkan sholawat, ya, maka akan dijauhkan dari bencana, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari bencana alam. Barang siapa yang bersolawat di negara mana, di kota mana, di desa mana, disebutnya seperti itu di dalam Al-Quran, teman-teman. Barang siapa yang melantunkan solawat,
maka mereka akan dijauhkan dari bencana alam, dari musibah. Karena apa? Mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Ya, satu kali sholawat kita sudah mendapatkan manfaat sudah mendapatkan manfaat dari Allah, mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Nah kalau TikTok teman-teman, TikTok apa? Mendapatkan apa? Ya, tidak mendapatkan apa-apa. TikTok tidak mendapatkan apa-apa. Pada akhirnya apa? Semule mendapatkan apa? Nggak mendapatkan apa-apa. Ya, face maker yang membuat wajah yang tua, muda, berbagai macam dengan berbagai macam itu ya. Apa ya manfaatnya apa? Manfaatnya apa? Nggak ada manfaatnya. Daripada kita membuat seperti itu, daripada kita TikTok, daripada kita semulean, daripada kita hal-hal yang tidak bermanfaat, maka apa? Lebih baik kita gunakan waktu kita untuk mengaji, untuk sholawat, untuk berzikir kepada Allah. Untuk apa? Kita unggah status tentang mengunggah kata-kata mutiara ya, seperti firman-firman Allah ya. Nah, di sini teman-teman, di saat kita menyampaikan kebaikan, satu kebaikan Allah balas dengan 10 kebaikan. Masya Allah gitu loh. Jadi teman-teman kalau di media sosial ya, teman-teman punya media sosial, teman-teman mau berdagang, mau menjadi pengusaha, mau jadi apapun itu ya, mau jadi apapun, teman-teman kalau di media sosial mengunggah status tentang kebaikan ya, tentang tentang saling membimbing, merangkul untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang diunggah itu adalah tentang hadis-hadisnya Rasulullah atau tentang firman-firmannya Allah, maka satu kebaikan yang teman-teman upload di media sosial itu akan Allah balas dengan 10 kebaikan. 10 kebaikan. Kalau ada teman-teman kita yang membacanya terinspirasi, sehingga dengan membaca itu merasa hati teman kita itu merasa senang ya. Ya, Masya Allah gitu loh. Teman-teman coba, kalau teman-teman lihat di Facebook gitu ya, ada teman kita mengunggah status tentang katakan firman Allah, katakan tentang hadis, tentang kata-kata mutiara yang bagus, yang indah. Bagaimana perasaannya? Senang gitu ya, senang hati kita. Apalagi kalau misalkan yang kita lihat itu teman kita mengupload status tentang firman Allah ya, dimana di situ kita mengingatkan kita tentang yang haram, yang halal, mengingatkan kita tentang iman. Masya Allah, kita melihat aja sudah senang ya, senang ya, kata-kata mutiara yang bagus, kita melihatnya itu kadang senyum, senang, bahagia di saat kita, Masya Allah, di saat teman-teman mengupload status tentang kebaikan, membuat hati teman kita senang, membuat mereka senyum, maka Masya Allah, satu kebaikan Allah balas dengan 10 kebaikan. Masya Allah ya. Kalau kita teman-teman setiap hari yang diupload itu tentang masalah firman Allah, tentang kata-kata mutiara, Masya Allah, 10 banyak sekali kebaikan yang bisa kita peroleh ya, bisa jadi tabungan kita. Nah, nanti kebaikan itu bisa kita tuker ya, pahala kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Satu kebaikan Allah balas 10 kebaikan, kita bisa tuker. Mau ditukar apa? Kebahagiaan bisa, ditukar kesehatan bisa, ditukar apa lagi ya, mau pakaian bisa ya, mau ditukar makanan bisa, makanan yang bermanfaat, makanannya halal bisa. Karena apa? Di saat kita selalu mengumpulkan pahala kebaikan, di saat kita membaca Al-Qur'an, satu huruf itu bisa 10 kebaikan. Lah kalau kita bacanya banyak teman-teman, artinya apa? Semakin kita membaca Al-Qur'an, maka doa kita itu mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kebaikan yang kita peroleh dari kita membaca Al-Qur'an, dari bersolawat, itu akan mempermudah Allah mengabulkan doa-doa kita. Mempermudah Allah mengabulkan doa-doa kita. Ya. Karena kebaikan-kebaikan yang kita peroleh dengan diri kita membaca Al-Qur'an. Masya Allah. Ya, di saat kita doa yang kita ucapkan dari lisan kita, ataupun doa yang masih di dalam, yang belum terucap dari lisan kita ya, sehingga di saat teman-teman melihat suatu contoh, oh saya kok pengen ini ya, walaupun teman-teman nggak meminta gitu loh, tapi Allah sudah tahu
karena kita senang membaca Al-Quran, kita senang bersolawat, kita senang selalu berbuat kebaikan, ya, selalu membantu agama Allah, maka Allah kabulkan, ya, dikabulkan, diberikan rezeki dengan cara yang tidak disangka-sangka. Masya Allah, ya. Nah, tetapi teman-teman, seperti make over, semule, TikTok itu nggak manfaat. Teman-teman tahu apa sih yang dinamakan TikTok, semule, ya, make over dan seperti itu apa teman-teman? Apa seperti apa ya, itu seperti hal yang membuat kita kecanduan gitu ya, suatu kecanduan seperti narkoba, hampir sama ya. Sehingga apa teman-teman, seperti TikTok itu kalau kita jabarkan itu TikTok itu seperti apa, seperti orang yang menggibah ya, seperti orang yang membicarakan aib orang lain, seperti orang yang orang yang suka membicarakan aib orang lain, ya, orang yang suka menggibah orang, sama akan menjadi suatu kebiasaan, kebiasaan, ya, suatu kebiasaannya, di mana suatu saat nanti kebiasaan itu harus dipertanggungjawabkan. TikTok harus dimintai pertanggungjawaban, semule juga harus dimintai pertanggungjawaban, mix over juga dimintai pertanggungjawaban. Apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai. Apa yang kita tanam itulah yang harus kita tuai. Jadi teman-teman, di waktu TikTok, kebiasaan TikTok nggak ada manfaatnya. Makanya teman-teman harus menuai apa yang kita tanam. Nggak mungkin, walaupun TikTok kita, tujuan kita mungkin untuk untuk membuli orang, semula kita, tujuan kita untuk supaya kita menghilangkan galau kita, untuk tujuan kita supaya untuk membuli orang, ya, itu semuanya nggak akan mengaruh dengan orang lain, pengaruhnya pada diri kita sendiri. Jadi apa yang kita tanam itulah yang kita tuai, yang kita tanam dengan lisan kita, ya itulah yang kita tuai, akan kembali kepada kita, baik ucapan kita baik, lisan kita baik, kembalinya kepada kita. Tangan kita, apa yang kita upload di media sosial, kita upload menggunakan tangan kita, itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Nggak mungkin akan di dalam Al-Quran Allah menyampaikan kita tidak akan bisa memikul dosanya orang lain, akan tapi kita hanya bisa memikul dosa kita sendiri. Nah, di sini teman-teman, artinya bisa kita jabarkan, ya, apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran itu, bahwa apapun yang kita lakukan itu akan kembalinya kepada diri kita sendiri. Nah, kalau kita sebagai umat Islam, kalau kita punya iman, maka Masya Allah, ya, kita punya iman, kita nggak akan mudah terjerumus dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Kita akan lebih mengutamakan, lebih baik membaca Al-Quran daripada TikTokan. Daripada kita daripada kita TikTokan, mending sholawatan. Daripada kita semulean, mending kita membaca Al-Quran. Daripada kita make over, mending kita berzikir sama Allah. Berzikir sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Masya Allah, dengan kita membaca Al-Quran, kita akan memperoleh banyak sekali pahala kebaikan. Dengan kita sholawatan, kita akan memperoleh syafaat dari Rasulullah SAW. Dengan kita berzikir kepada Allah, kita akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, Masya Allah. Akan tapi kalau kita TikTokan, nanti yaitu seperti canduan, seperti pecandu. Jadi TikTokan itu akan kembali kepada diri mereka yang TikTokan, yang semula juga sama. Karena di dalam Al-Quran Allah menyebutkan, kita, ya, manusia tuh, kita sebagai itu nggak akan pernah bisa memikul dosa orang lain, tetapi yang kita pikul ada dosa kita sendiri. Jadi apapun yang kita lakukan, baik dan buruk, itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Baik dan buruknya akan kembali kepada diri kita sendiri. Ya, di sini teman-teman, ya, kalau kita punya iman, kita sebagai umat Islam yang kita punya iman, maka kita akan selalu berpikir dulu akibat dan efek dari apa yang saat ini menjadi tren sekarang, tren atau musim seperti TikTok. Kita selalu berpikir dahulu manfaatnya, efek baik buruknya, kita harus berpikir dulu, sehingga teman-teman, mereka orang beriman akan mengutamakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena kita tahu bahwa di saat kita beribadah kepada Allah, maka segala kebaikan, ya, kita dengan kita dengan kita membaca Al-Quran, mendekati diri pada Allah, kita akan memperoleh banyak kebaikan, pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ya. Nah, di sini teman-teman, makanya kalau kita menjadi umat Islam, without iman we are nothing.
kita itu adalah nothing. Akan tapi kalau kita selalu kita menjadi umat Islam, benar-benar kita punya iman, ya begitu pentingnya kita belajar tentang bab iman. Teman-teman, mulai sekarang gitu loh, belajar tentang bab iman, pelajari semua bab iman. Di saat teman kita benar-benar paham tentang bab iman, maka masya Allah, teman-teman akan selalu berpikir 1000 kali, untuk apa? Untuk melakukan ikut tren zaman now itu seperti TikTok, Smule, Makeover, akan berpikir lagi, ya, sehingga kita akan dijauhkan dari tidak mempunyai keinginan untuk bermain TikTok, lebih mengutamakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengutamakan beribadah supaya kita mendapatkan pahala kebaikan, supaya kita mendapatkan sholawat, supaya kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, ya. Nah di sini teman-teman, ya, kalau kita punya iman, masya Allah, Allah yang akan bukan kita yang akan menjauhi TikTok, Smule, akan tapi dikarenakan di saat kita mendahulukan kepentingan Allah, kita berdiri kepada Allah, Allah yang akan menjauhkan kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena kita menjadi orang yang beriman, tahu tentang bab iman. Masya Allah. Teman-teman, sekian dari Nisa, semoga bermanfaat. Ya, semoga dengan kajian kali ini menambah keimanan kita, ketahuan kita, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah menjadikan kita menjadi orang beriman, bertakwa, bertauhid, tawadu, istiqomah. Ya. Semoga dengan kajian ini benar-benar menambah ilmu kita, teman-teman. Bahwa kita harus yakin bahwa segala kebaikan itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari Nisa, teman-teman, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekilafan dalam Nisa menyampaikan, karena bagaimanapun kita, Nisa juga kita semua manusia, semua makhluknya terus selalu tidak sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena hanya Allah yang maha sempurna. Sekian dari Nisa. Subhanallah wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.